Go, go, go. Hey, go, Charlie. Oh, oh. Fuego. Hey. Oh. Mending kerja neng omah ledit, itu malah ketok ledit nombok. Ngeluarin biaya toh, suka nggak suka ngeluarin biaya loh. Kenapa teman-teman juga mau kumpul di sini? Kan lebih enak kalau neng bojone. Timbangane ketemu Pak Kaji. Kita menjalankan kegiatan yang disebut bersepeda ini dengan berbagai jenis karakternya. Maka kalau saya nyari legasi untuk diri saya sendiri. Urusannya yang tahu adalah saya dengan Tuhan saya. Saya suka sepeda dari kecil. Bla 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 bla. Intinya aku banyak mendapatkan hal positif dari sepeda, intinya gitu. Plus dan saya juga bisa melakukan banyak hal juga melalui sepeda. Nah, ini hal yang selalu membuat saya bergairah ketika ngomong soal sepeda dan bersepeda. Persoalannya bukan podium atau tidak. Bagaimana kami semua meletakkan dasar-dasar ke anak-anak muda kecintaan tentang olahraga sepeda. Mainnya olahraga dulu. Belum sampai ke seperti kita gitu. Hari-hari naik sepeda belum. Tapi paling tidak dengan menyukai sepeda dulu deh. Minimal mereka sudah ada perhatian kepada dunia sepeda. Karena apa? Sudah dari kecil, sudah terbiasa, diberi kemudahan, dan terus menerus. Ibu-ibu ngantar anak TK ning ujung gang nggak motor, bener ak? TK lu jane mlaku iso 100 meter, aning milih ngegas kok. Lihat anaknya kan terbiasa terus gede, akhirnya sudah kesini. Undang-undang wis ono kabeh mas, undang-undang ada semua dari level tertinggi. Yang sifatnya undang-undang kan UULAJ nomor 22 2009. Di bawahnya itu ada Permenhub 59, ada peraturan pemerintah dari PUPR juga ngeluarin juga. Belum lagi beberapa pemerintahan daerah ngeluarin juga. Peraturan sekolah jelas bahwa siswa SMP dilarang bawa motor. Apa yang terjadi? Walaupun rumahnya cuma 1 km, 2 km yang bisa ditempuh dengan jalan kaki atau bersepeda. Sekolah nggak ada parkiran, betul. Rumah penduduk di belakang sekolah, tempat penitipan itu di semua sekolah. Saya lagi ngajar ekskul sepeda di ruang sebelah, ada orang tua datang marah-marah, kenapa anakku nggak boleh bawa motor, kan nggak parkir di sekolah. Kepala sekolah dilabrak di depan saya loh, saya tahu. Nah artinya bahwa konsep yang sudah kita bangun, pemerintah sudah oke, lingkungan sudah oke, orang tuanya dulu. Nah jadi makanya kita harus mulai dari rumah kita. Jadi berawal dari rumah itu betul sekali. Kalau memang benar-benar diterapkan zonasi dari pemerintah, saya rasa parkiran sepeda motor di sekolah-sekolah negeri itu nggak akan ada lagi. Semuanya sepeda pancal kabeh. Karena dekat. Dekat. Rumahnya dekat. Jadi memang gimana ya? Pemerintah sudah memberikan fasilitas seperti itu. Kemudian fasilitas itu dipakai anak-anak sekolah. Tapi menjamin nggak keselamatan anak. Ya. Kalau masih ada bentor parkir di situ, dia menghindari itu terus ditabrak dari situ. Ya. Kalau memang itu diberikan jalur sepeda yang itu steril, pemerintah juga tanggung jawab gitu loh. Apa ya batas-batas kemenangannya? Ya. Orang kabupaten bilang itu kemenangan provinsi, itu kemenangan, itu nunjuk-nunjuk doang. Tapi tidak pernah melakukan sesuatu. Kepala sekolah kan punya kewenangan itu ya. Kayak contoh ya. Dilarang harus bawa sepeda kan. Kayak bisa. SD ya. Ya. Paling tidak kurikulumnya itu dulu harus diperjuangkan. Iya. Standar untuk pembelajarannya bagaimana. Nah kalau sudah seperti itu nanti ada sosialisasi dari semua sekolah itu, terutama misalkan aja guru sekolah ya, guru sekolah untuk olahraga itu nanti kalau perlu didatangkan trainer seperti ini.
Desember, semua peserta eskul salah satu benefitnya akan dapat asuransi selama 1 bulan. Jagani kalau dia bersepeda dari rumah ke sekolah pas mungkin jatuh atau ketabrak atau apa. Pemerintah ya mohon maaf, sudah nyekoi kita. Yang dipikirkan kalau macet apa lebarin jalan kok. Iya. Tambah susun kok. Yang dikasih subsidi malah motor kok. Sampai pada satu masa seperti sekarang ini kita nyari kredit sepeda aja susah kok. Susah. Kalau kita lihat pembangunan fasilitas gedung, apa yang dipikirkan apa? Parkir motor, bukan parkir sepeda. Ketika kita masuk di sebuah building, gedung gitu, apapun, susah loh untuk jalur pejalan kaki itu. Parkirannya kan gini, mobil motor, lah wong aku lewat di jalan, ora ono gange. Kalaupun ada, nggak tahu tempatnya di mana kita. Yang dipikirin itu selalu akses motor mobil, bukan akses orang jalan kaki, nggak ada mas. Saya mau masuk kawasan mall itu, nungguin motor gini. Jadi begitu motor plek saya masuk. Balik kan bingung, ngangkat saya sepeda. Karena apa? Nggak ada jalan. Nah itu satu contoh gitu. Betapa kemudahan pejalan kaki pesepeda itu tidak dipikirkan ketika satu pihak itu membangun sebuah fasilitas umum. Kita menjadikan sepeda sebagai alat transportasi sehari-hari, itu jeleknya di mana? Nggak ono mas. Kita bicara ekonomi, hemat, orang makan bensin, membuat badan kita jadi lebih sehat, ya toh, hidup lebih sederhana. Agama ngomongkan kabeh mas, tidak berlebih-lebihan ngajarin, tidak menimbulkan polusi ngajarin toh, jangan membuat kerusakan di muka bumi, betul lah. Kemacetan, ojo nggak sengsarane wong toh, bukan macetnya nggak sengsarane wong toh. Artinya apa? Dengan sepeda itu kita sudah menerapkan ajaran agama kita loh sebenarnya. Tapi orang kan nggak melihat itu. Dilihat kan dari sisi yang lain. Keringetan, bau, ini, padahal semua ada solusinya. Kalau saya bicara sama teman-teman di pemerintahan, perbaiki dulu fasilitas umum. Angkutan umum maksud saya. Angkutan umum, terus jaringan pejalan kaki. Baru kita ngomongin sepeda ya. Karena kalau angkutan umum tidak baik, tidak bagus, ketika jarak itu jauh, orang sepeda akan bingung. Tapi kalau di Jakarta, kita enak sekarang, mix commuting. Aku kalau ke Jakarta, naik sepeda ke stasiun, tak titip ke stasiun, aku tinggal naik KRL. Kalau pakai sepeda lipat, ya tinggal naik sepeda lipat, sepedanya taruh KRL, turun stasiun, goes lagi. Nah itu mix commuting. Jadi perpaduan antara sepeda dan angkutan umum ketika jarak yang kita tempuh jauh. Mau pelajar kita mati terus di jalan raya. Kalau tadi kan saya bilang Jabodetabek 100 triliun kemacetan. Saya belum bicara laka lantas. Laka lantas se-Indonesia itu 23.000 per tahun. Dan mayoritas usia muda, usia produktif. Kita nyadari betul peran keluarga ini penting ya tadi ya. SMA kelas 3 tuh saya kasih motor ya, dipakai cuma seminggu. Masalahnya apa? Masuk ke parkiran, dari satpam sudah suruh nonton. Kan nonton motor kan berat. Akhirnya kembali bersepeda lagi. Ya kalau bahasa saya, ya masyarakat kita sudah nggak bisa lepas dari apa yang namanya kendaraan bermotor. Untuk mobilitasnya sehari-hari, yaitu tadi 100 meter tuh gue pecel mancal loh. Ya kalau perlu keluar dari kamar ke kamar mandi, yang di luar kamar tuh naik motor. Iya kan, itu fakta gitu. Menurut saya tidak. Tetap kita harus tetap bergerak terus, terlepas berhasil atau tidak. Yang paling penting adalah bagaimana usaha kita, bagaimana sebanyak mungkin masyarakat kita menyukai sepeda baik sebagai alat olahraga maupun sebagai alat transportasi.